Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat berterima kasih ke hadapan-Mu karena Engkau menyertai kami di malam ini. Kami boleh tidur nyenyak, mengambil tenaga yang baru, dan bangun pada pagi ini dengan keadaan sehat. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami, Tuhan Yesus, pada hari ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menguatkan kami di setiap langkah dan pekerjaan kami. Biarlah Tuhan selalu tetap beserta kami, menuntun kami di setiap langkah kami. Terima kasih Yesus. Amin. Shalom buat saudara-saudara kami dimanapun berada pada hari ini. Sebelum kita beranjak untuk melakukan pekerjaan kita, baiklah kita mendengarkan renungan harian dari HKBP Jambi, Senin tanggal 14 Juli 2025. Diambil dari Mazmur 25 ayat 7. Begini dikatakan, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan. Sekian pembacaan nas kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita, ada saat-saat kita melakukan kesalahan, pemberontakan, dan dosa. Terkadang masa lalu itu membayangi kita dengan rasa bersalah yang mendalam. Namun Mazmur 25 ayat 7 ini memberitakan pesan yang sangat mendalam tentang bagaimana kita harus memandang masa lalu kita dan bagaimana Tuhan memperlakukan kita dengan kasih setianya yang abadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di awal ayat ini Daud mengakui bahwa dia memiliki salah satu atau kesalahan di masa mudanya. Di awal ayat ini, Daud mengakui bahwa dia memiliki kesalahan di masa mudanya. Dia tidak menyangkal atau berusaha menyembunyikannya. Inilah hal yang pertama yang perlu kita pelajari. Pengakuan dosa adalah langkah awal menuju pengampunan dan pemulihan. Daud, meskipun seorang raja, datang dengan rendah hati di hadapan Tuhan dan mengakui
pemberontakannya di masa yang lalu. Dalam kehidupan kita juga perlu belajar untuk datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, mengakui segala kesalahan dan dosa kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, bagian kedua dari ayat ini sangat kuat. Dikatakan seperti ini, tetapi ingatlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Itu yang dikatakan yang kedua. Daud tidak meminta Tuhan untuk mengingat dia berdasarkan apa yang telah dia lakukan, melainkan berdasarkan siapa Tuhan itu sendiri, yaitu kasih setianya. Dan ketika kita datang kepadanya dengan pertobatan, dia melihat kita melalui lensa kasihnya yang setia, yang tak pernah berubah. Dia siap mempunyai, memulihkan, dan memberi kita kehidupan yang baru. Di dalam Yesaya 43 ayat 25, Tuhan berfirman, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Sekali lagi dikatakan firman Tuhan, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ini luar biasa. Ini adalah janji yang luar biasa buat kita semua. Tuhan yang penuh kasih setia ini berjanji untuk menghapus semua dosa-dosa kita dan tidak akan mengingat-ingat kesalahan kita. Ketika kita sudah bertobat dan datang kepadanya, Tuhan tidak menghitung dosa-dosa kita terhadap dia. Sebanyak apapun dosa-dosa kita, sebesar apapun kesalahan kita, dia sudah menghapuskan. Dia tidak menghitung-hitung. Itulah kasihnya kepada kita. Oleh karena itu, biarlah kita setia kepada Tuhan kita yang begitu baik kepada kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas firman-Mu pada saat ini, yang mengatakan bahwa Engkau begitu kasih terhadap kami, yang walaupun begitu banyak dosa yang kami lakukan, bahkan seperti pemazmur, dia mengakui kesalahannya di waktu dia masih muda, dan dia tetap datang ke hadapan-Mu untuk mengakui dosa yang dia lakukan semenjak masa mudanya. Dan juga Tuhan mau untuk menghapuskan sebanyak apapun dosa, sebesar apapun dosa yang kami lakukan, Tuhan selalu mau untuk menerima kami, menghapus segala dosa-dosa yang kami lakukan, bahkan tidak mengingat-ingatnya, karena itu adalah kasih-Mu terhadap kami. Terima kasih Yesus, biarlah Tuhan yang selalu menuntun kami, mengajari kami di setiap langkah dan pekerjaan kami. Tolong kami Tuhan, bimbing kami di perjalanan kami, di setiap pekerjaan kami, bahkan di setiap perkataan kami, supaya kami mengucapkan kata-kata kami, ucapan kami, baiklah ucapan kami ini menyenangkan hati orang yang mendengar. Terima kasih Yesus, biarlah firman-Mu bisa kami lakukan di setiap kehidupan kami, supaya kami selalu tetap bersama-Mu. Dan juga Tuhan, biarlah Engkau selalu menuntun kami hari lepas hari. Dan juga Tuhan, kami tidak lupa membawakan semua anggota jemaat-Mu, khususnya yang sakit pada saat ini, di rumah mereka, di rumah sakit, dimanapun mereka berada, apapun usaha mereka yang mereka lakukan untuk menyembuhkan penyakit mereka, biarlah Tuhan memberkati mereka, memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan, memberikan tetap mereka setia kepada Engkau. Jangan biarkan mereka Tuhan putus asa di dalam suka dan duka yang mereka hadapi. Bahkan Engkau selalu menghibur, memberikan pengharapan kepada mereka. Terima kasih Yesus, segala dosa yang kami perbuat ampunilah, agar kami layak menjadi
anak-anak-Mu. Terpuji, termulialah Engkau, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom buat saudara-saudara kami.